Happy Monday teman-teman, welcome back lagi di Wisdom and Invest. Dan seperti biasa ya, saya akan analisa kembali saham-saham pilihannya teman-teman. Jadi gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat. Karena minggu lalu itu saya nggak bisa bikin video, saya nggak bisa bikin analisa itu karena banyak yang lagi pada sakit ya. Saya dan keluarga lagi sakit, jadinya tidak bisa bikin analisa YouTube. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk bikin analisa lagi nih. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Saya disclaimer dulu, jadi semua saham yang saya bahas di sini tujuannya adalah agar teman-teman dan kita ya sama-sama ya bisa belajar bareng-bareng. Bagi teman-teman yang merasa tidak cocok dengan analisa ini, it's okay ya. Silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa untuk klik like dan share sebanyaknya, supaya teman-teman yang lain juga bisa merasakan manfaatnya nih. Untuk teman-teman, kalau misalnya ada yang menunggu-nunggu analisa sahamnya, dan mungkin saya kadang-kadang nggak sempat bikin video YouTube nih, kayak besok ya, kemungkinan saya tidak akan share video analisa lagi, 1 hari doang sih, karena saya akan eksklusif untuk para member, jadi saya akan adakan Zoom, mudah-mudahan teman-teman besok, terutama para member ya, pada ikutan. Jadi kita akan eksklusif untuk para membernya Wisdom and Invest untuk Zoom. Bagi teman-teman yang lain yang ingin ikutan juga, maka jangan lupa untuk mendaftar aja langsung menjadi membernya Wisdom and Invest. Karena walaupun saya nggak sharing di YouTube, saya tetap akan share ya di room member, itu analisa-analisa yang setiap hari saya dan para tim analisa gitu. Dan setiap selesai video YouTube, saya juga akan kasih rangkuman nih. Jadi berupa PDF, saya akan berikan rangkumannya supaya teman-teman bisa baca dan pelajari kembali. Oke, kita langsung aja ya. Mulai. Saya akan share screen dulu. Kita akan bahas dari composite-nya. Kita analisa composite-nya dulu. Jadi komposit kita masih bertahan ya di area support yang di sini. Mudah-mudahan dia tetap bertahan di sana, jadi hanya sideway kecil aja. Sekarang ya kondisinya lagi sideway nih di area sini. Karena sideway, maka artinya kita sementara fast trading dulu. Untuk yang swing mungkin agak sulit ya. Yang tertarik untuk trading di saham-saham blue chip berarti harus agak bersabar nih. Jadi menunggu window dressing. Biasanya selalu ada di Desember itu window dressing, cuma kita nggak tahu ya dia akan dinaikinnya kapan. Harganya akan turun dulu, baru nanti 1 minggu terakhir dinaikkan, kita juga nggak tahu gitu. Bisa aja kejadian seperti itu. Maka tetap ya kita harus standby cash supaya kita bisa buyback, atau mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang udah hilang barang, berarti kita akan buyback lagi supaya bisa ikutan window dressing-nya, atau bahkan kita bisa ngerasain Januari efek. Moga-moga ada nih Januari efeknya. Yang belum tahu Januari efek itu apa, mungkin bisa coba di Google dulu ya, supaya video ini nggak kepanjangan, jadi saya nggak jelasin secara mendetail. Jadi untuk sementara indeks kita masih kompositnya masih sideway, strateginya maka hanya untuk fast trading dulu. Semoga bertahan di sini, karena kalau misalnya sampai breakdown, artinya ada potensi jadi begini ya. Indeks kita ada potensi jadi broadening nih. Jadi moga-moga sih nggak sampai jadi double top, cukup di sini aja, karena kalau double top kan artinya penurunannya akan lebih dalam, bahkan bisa sampai ke area sini nih, di area 6.300-an. Jadi moga-moga nggak nyampe ke area sana. So far ini momentumnya sih masih belum oke juga. Dan foreign flow-nya juga ini agak sedikit menurun ya. Jadi pelan-pelan dia menurun, walaupun nanti misalnya indeks kita berhasil naik ke area sini, misalnya ada window dressing dan ada January effect, maka bersiap-siaplah. Seandainya ini beneran ada resistnya, dia bisa aja membuat ATH baru, all time high, lalu kembali koreksi. Ini juga mulai sedikit-sedikit asingnya mulai net sell nih. Jadi waspada. Trailing stop dan stop loss itu wajib ya, itu tidak perlu dipertanyakan lagi dan tidak perlu saya info kembali. Karena market bisa berubah setiap saat. Yang hari ini bagus, besok bisa tiba-tiba jadi jelek. Maka trailing stop dan stop loss itu tetap wajib. Saham pertama yang akan dianalisa yaitu requestan teman-teman nih, Adi. Mungkin beberapa teman-teman ada yang berpikir bahwa
properti konstruksi itu saham-saham window dressing, jadi mesti dibeli gitu. Tapi kalau nggak selalu ya, jadi memang nggak selalu sahamnya properti konstruksi, bisa aja berubah. Atau properti konstruksi mungkin kemarin sudah sempat price in di sini, price in di sini, jadi dia nggak mengalami window dressing lagi, atau window dressingnya hanya kecil, misalnya 1 minggu terakhir baru dinaikin, nah itu juga bisa ya. Jadi nggak selalu. Si Adi ini dia lagi testing support, ini masih belum oke sih. Dia lagi testing support yaitu MA 200. Momentumnya juga belum oke. Selama dia bertahan di MA 200 masih ada potensi dia bisa testing resist, tapi pun nggak tinggi-tinggi banget. Di sini ada resist downtrend. Kemungkinan bisa gerakannya juga seperti ini ya. Jadi di begini aja gerakannya. Dia ada sedikit channel downtrend. Berarti kita bisa manfaatkan kalau channel downtrend untuk teman-teman yang mungkin masih ada belum punya, ingin spekulatif, sini ya, ingin spekulatif maka bisa belinya di area support. Area support ini yaitu 985, 975. Lalu nanti bisa SOS di area-area resist. Di sini ada resist 1080, 1110. Hanya akan bagus si Adi ini kalau dia sudah mampu breakout dari 1160 ya. Jadi dia breakout dari channel downtrend sekaligus resist secara horizontal ini baru oke. 1160 resist, di 1110 itu juga resist. 1080 resist. Yang terdekat ini sih memang lagi di resist juga nih, 1035. Untuk supportnya, support MA 200 ya, 1010, 985 dan 975 itu ada support. Kita lihat foreign flow-nya, nggak ada yang gimana-gimana. Ini walaupun hijau-hijau, tapi secara grafiknya kan dia nggak oke ya. Jadi secara grafik hanya datar. Yang bagus itu kalau misalnya dia hijau-hijau dan grafiknya menanjak. Artinya memang akumulasi asingnya. Karena kalau kayak begini hanya mendatar, artinya hari ini asingnya beli, besok dia jual. Hari ini beli, dia besok jual gitu. Haki. Haki juga nggak ada yang spesial ya. Selanjutnya Agi. Agi juga. Agi. Untuk chart win-nya masih momentum titik pink. Dia sideways. Di sini pun dia ada resist secara downtrend, makanya dia belum bisa breakout dari sini. Harusnya waktu itu SOS di sini. Sama ya, kayak tadi juga si Adi itu kan ada resist downtrend-nya, maka teman-teman bisa manfaatkan kesempatan untuk SOS di area sana. Di sini juga ada support trend, maka nanti dia gerakannya akan semakin sempit nih. Bagus atau enggak? Nah, bagus atau enggaknya ini tergantung apakah si Agi akan breakout di sini atau dia akan breakdown. Jadi itu antara itu. Supportnya di 1425, 1425 support, 1375 support, dan MA 200 di 1345. Resist di 1535. Ini kalau kita tarik tadi yang resist downtrend itu termasuk resist juga ya di sini. Berarti kita ambil di area ini angka psikologis saja di 1600. Itu resistnya. Foreign flow-nya datar-datar aja, belum ada yang gimana-gimana. Jadi kita harus wait and see dulu. Yang mau spekulatif sih boleh di area-area supportnya, karena mudah-mudahan dia mantul ya. Ingat tunggu pantulan dulu biar aman. Jadi di area support 1425 ini boleh nih sebetulnya spekulatif. Dengan harapan kalau dia mantul, teman-teman bisa SOS di sini di area 1500 sampai 1600. Tapi kalau breakdown maka wajib juga untuk exit karena jadi nggak bagus.
Hak kakinya tidak ada yang gimana-gimana ya, belum ada yang hijau-hijau, belum ada yang serius. Oh iya, lalu teman-teman mungkin ini ya, bagaimana nih pengalamannya setelah broker summary ditutup? Kalau ada yang ingin komen, silakan komen ya. Saya mau tahu gimana pengalaman teman-teman di hari pertama nih pengalamannya broker summary-nya ditutup. Ada nggak nih yang pakai broker summary? Kalau misalnya ada, mungkin agak kesulitan. Makanya juga hari ini kan marketnya sepi ya. Kita kalau lihat volumenya ini sepi banget. Kemungkinan para trader juga lagi trial dan error, lagi nyobain broker summary yang hari ini mulai ditutup. Mudah-mudahan sih kita akan terbiasa ya. Terus terang saya juga ada pakai sedikit, tapi nggak masalah juga karena saya pakai haki. Jadi walaupun broker summary-nya ditutup, beruntung banget kalau kita bisa pakai haki karena ini juga bandarmologi termasuk. Ini nggak terefek ya. Jadi si HK ini tidak terpengaruh walaupun si broker summary-nya itu ditutup. Selanjutnya tadi Agi, setelah Agi hak-haknya ini nggak ada gimana-gimana. Next ada saham IATA, dan selain demand IATA, hak-haki IATA. Momentumnya titik pink artinya dia sideways. Ini sebenarnya saya pernah analisa juga kasih ke member ya. Ini ada support trend. Jadi kemungkinan sih memang dia akan ke support trend dulu. Pastikan dia mantul dulu. Jadi supportnya ini di 67 dan 66 ya. Supportnya IATA. Mudah-mudahan dia bertahan di area sana. Kalau dia mantul, maka teman-teman bisa nih spekulatif. Karena ada kecenderungannya setiap kali di sini dia mantul, di sini dia mantul, di sini dia mantul. Maka mudah-mudahan dia bisa mantul juga. Ini juga cukup liquid, jadi menarik sebetulnya. Hanya aja volatil ya si IATA ini. Untuk resistnya, tadi kan support 67, 66, resistnya maka di area sini nih 79 itu menjadi resist. Kita cek foreign flow-nya nggak ada nih, malah net sell. HK-HQ-nya juga nggak ada yang gimana-gimana ya. Merah-merah ini cuma pas lagi naik aja, DHK-nya banyak. Ini mulai agak datar-datar. Jadi pastikan dulu ada pantulan baru spekulatif. Kalau nggak ada pantulan maka jangan ya, karena haris banget. Untuk IATA sudah, next Pegas, ST Pegas, HK-HQ, Pegas. Pegas, ini momentumnya akhirnya jadi kurang oke nih. Ini di sini dia false, momentumnya juga sebetulnya secara tren, jadi kalau kita tarik trennya ini agak melemah. Lagi testing support, di sini ada support 1430. Mudah-mudahan mantul, kalau mantul maka sementara dia hanya sideways dulu ya di area sini. Kita ambil sini aja, jaraknya jangan jauh-jauh. Artinya 1430 support, resist di 1535. Ini juga ada resist garis win. Kalau dia breakout baru berpotensi untuk testing high yang terakhir nih, 1645. Kalau breakdown dari 1430 maka jadinya tidak oke ya. Sebaiknya juga teman-teman jangan lupa untuk disiplin. Foreign flow masih oke sih. Nah, ini ada area demand juga. Jadi pastikan jangan sampai breakdown. Ini ada gap kecil sih ya. Kalau tutup gap kecil ya oke lah, semoga mantul. Asal jangan dia closingnya di bawah dan candle bearish. Kalau dia jadi candle bearish dan closing di bawah itu nggak bagus lagi. Haki, ini haki juga masih datar-datar aja sih, walaupun kemarin ini sempat ada buangan, tapi rata-ratanya garis yang hitam itu masih rata. Oke, Pegas sudah. Next adalah Toys. Ini kemarin lagi digoreng nih, lagi naiknya lumayan ya. Oke. Kemarin memang sempat, ini agak kurang oke ya hari ini ya.
candle bearish dengan volume yang cukup besar nih. Jadi watch out, takutnya dia akan kembali ke support dulu. Tunggu pantulan, baru teman-teman boleh spekulatif nih. Kalau hari ini sih candlenya kurang oke, si Toys ini. Support ini memang lagi pasti support juga 187, next support 176, atau bahkan bisa aja dia ke area sini ya. 150, sekitar 150 tuh di sebelah sini. Sebentar ya, di area sini. 150-an. Wait, saya bantu cek. Itu ada support juga. Ini karena sahamnya cukup high risk, cukup volatil. Walaupun dia liquid, dia cukup volatil. Maka teman-teman harus disiplin ya untuk saham-saham seperti ini. Itu 163 supportnya. 163 sampai kalau yang di sini di sini 163 ada support. Di sini supportnya yaitu 142. Jadi jangan heran kalau misalnya ada ARB 1-2 kali, baru dia mantul, itu bisa aja. Buat teman-teman yang ingin spekulatif dan memang senang sama saham-saham yang volatil begini, jangan lupa tunggu pantulan dulu ya. Kalau mantul baru silakan cicip. Silakan entry, tapi kalau enggak jangan. Karena bahaya nih. Ini buangannya kalau gede banget bisa ARB berjilid-jilid ya. Net sell nih asingnya yang net sell. Tapi nggak ada gimana-gimana banget juga sih. Ini asingnya net sell nih. Hari ini ya. Kalau yang oranye-oranye net sell, kalau yang hijau-hijau itu net buy. Haka-hakinya ini memang buangannya gede banget. Terlihat di atas rata-rata itu ada histogram merah-merah. Next setelah Toys, PTPP. Untuk PTPP ini juga belum oke nih. Ini malah lebih nggak bagus ya kayaknya daripada si Adi. Ini sudah breakdown di sini, momentumnya juga jelek. Watch out aja nih, takutnya dia akan melanjutkan penurunan ya. Karena kalau lihatnya dari begini, ini kan dia lagi buangan, dia akan sideways lalu melanjutkan penurunnya ke bawah. Itu bisa aja seperti itu. Maka hati-hati, jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Untuk si PTPP ini, di sini nih batasnya di harga low yang kemarin. Untuk PTPP. Kalau breakdown, kalau bikin new low lagi, artinya dia akan melanjutkan penurunannya. 1060 nih, harga low yang kemarin di sini 1060. Itu support, maka menjadi support, resistnya di 1145 dan 1195. MA 200 1170. Foreign flow juga nggak ada ya. Ini orange-orange artinya net sell. HKK juga nggak ada. Nggak ada yang oke gitu. Karena ini grafiknya terus menurun ke bawah. Dan nggak ada yang hijau-hijau juga. PTPP selanjutnya JMAS. Ini kayaknya juga saham gorengan nih. JMAS. Tidak liquid sahamnya dan momentumnya melemah. Ini juga ini kemarin ini kurang oke ya. Mungkin dia akan ke ini masih lower low juga. Jadi bisa aja dia akan ke support 155, 148. Resistnya banyak nih, 170, 179, 185. Ini masih belum oke karena belum ada pantulan juga, dia terus bikin lower low. Juga saham gorengan nih. Maka untuk saham gorengan sebetulnya teman-teman harus dan wajib untuk exit ketika sudah tidak sesuai dengan trading plan. Ini tidak ada foreign flow, HKK-nya juga banyak buangan. Di sini ya, banyak buangan. Jadi seharusnya waktu dibuang di sini, yang jadi jarum sepanjang itu teman-teman juga sudah harus exit. Mudah-mudahan sih nggak ada yang nyangkut ya. Kalaupun nyangkut, semoga teman-teman bisa disiplin nih untuk exit dulu.
Gemma, selanjutnya Elsa. Win Elsa. Momentum agak membaik, tapi dia masih di dalam channel downtrend. Ini ada channel downtrend, maka kemungkinan gerakannya akan seperti ini aja. Support 270 dan resist ini sebetulnya lagi di resist ya, resist garis win. Juga next resistnya yaitu 290, itu resist downtrendnya. Hanya akan baik kalau dia sudah mampu keluar dari channel downtrend. Jadi ini channel downtrendnya dia harus keluar dulu dari resist itu, harus breakout dulu ya, baru oke. So far ini masih belum begitu gimana-gimana. Juga nggak ada yang gimana-gimana banget ya. Maksudnya nggak ada hal-hal menarik. Untuk si Elsa ini belum ada yang oke. Foreign flow-nya sih masih datar-datar aja. Kita cek kakinya Elsa. Ini juga belum ada yang serius, masih terus menurun. Jadi ini belum oke nih untuk si Elsa. Selanjutnya ada Agro. Agro. Hari ini sih bank-bank digital nih ya, banyak yang oke. Agro. Momentum titik pink, artinya dia sideways, ini juga masih ada resist downtrend. Jadi hati-hati di area sini. Bisa aja besok kalaupun dia naik sekali, kalau dia tidak mampu bertahan atau closing di atas resist ini, maka belum oke nih si Agro ya. Bisa take profit, jangan lupa untuk take profit di area sini. Itu sekitar berapa tuh? 2.200. Jadi di dekat sini ya, 2.200. Supportnya di 2080, 2020. Tadi resistnya di yang 2.200 itu. Sebaiknya teman-teman jangan lupa untuk taking profit kalau misalnya sudah sampai sana dan dia tidak mampu untuk breakout. Kecuali dia mampu breakout ya. Kalau mampu breakout itu artinya oke, maka teman-teman tinggal hold aja. Karena artinya bisa aja dia akan lanjut ke area 2.400-an. Foreign flow-nya masih begitu-begitu aja ya. Nothing special. Ini sih masih oke sih, asingnya belum jualan. Terus untuk kakinya hari ini bagus nih. Udah di atas rata-rata. Jadi moga-moga sih bisa breakout dah dari resist downtrend-nya. Next ada BBNI. BBNI. Kita cek info-nya juga BBNI. Oh, salah. Ini kaki BBNI. Di sini win BBNI dan flow BBNI. Untuk BBNI, chart win-nya dia masih tidak ada momentum, artinya dia sideways. Kita tarik garis ini ya, resist downtrend-nya. Maka si BBNI ini, juga BBRI, BBCA, itu akan lebih bagus kalau dia sudah berhasil breakout nih dari resist downtrend-nya. So far sih masih belum, tapi kalau teman-teman yang ingin cicil, ini support-nya di 6.600 PMRI. Kemarin low-nya berapa ya? Sorry, BPNI. 6550 sampai 6.600 itu kalau mau mulai cicil itu silakan ya. The worst-nya kita kalau tarik channel downtrend kurang lebih di area sini. Jadi kurang under 6.500 lah. Kalau dia ke under 6.600 nih teman-teman boleh spekulatif sampai 6150 ya. Ini the worst-nya nih, ada support 6150 itu support kuat. Moga-moga di support sini sih dia bisa mantul. Kalau sudah breakout dari resist ini maka oke. Ini resistnya berarti di 7050 sampai jadi di area BBNI 7.200 itu ada resist juga.
7050, 7.200. Foreign flow-nya hari ini sih oke. Moga-moga sih asingnya mulai akumulasi lagi ya. Kemarin sempat net sell, mungkin nanti kalau harga BBNI turun baru asing akan akumulasi lagi, baru harga BBNI bisa naik lagi. Maka teman-teman jangan lupa untuk siapkan cash. Jadi jangan sampai nyangkut-nyangkut itu di hold terus ya. Untuk BBNI HKQ juga nothing special sih, ini grafiknya masih menurun, jadi belum gimana-gimana banget. Oke, itu 10 saham udah semua nih dibahas. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk teman-teman dan moga-moga nggak ada yang nyangkut. Habis ini kita akan analisa saham-saham lain yang berpotensi nih masuk ke screenernya Wisdom and Invest. Ini saya akan tunjukin ada screener APH dan Win punya screener baru, yaitu screening untuk saham-saham yang ada di support. Nah, ini saham-saham yang ada di support. Terus saya lupa ya sharing screenernya Win juga. Sebentar, nanti saya akan share screenernya Win supaya teman-teman bisa lihat nih, kira-kira ada yang menarik apa. Oke. Screener all time high. Jadi screener ATH ini all time high ya. Fungsinya untuk apa? Jadi kayak kemarin-kemarin tuh banyak sekali saham-saham all time high yang menarik kayak PRDA. Nah, ini BBYB juga ya, BNBA. Cuma BBYB harus hati-hati karena si BBYB kan 2 hari lagi tradingnya, trading right-nya sudah end ya. Saya coba cek di RTI, kalau nggak salah di tanggal 8 itu trading right terakhir. Hari terakhir trading right. Maka hati-hati karena kemungkinan bisa aja terjadi selling nih. Terjadi tekanan jual karena waktu itu kan right issue-nya di 1.300 ya. Jadi walaupun para trader-trader yang kemarin sudah beli dia mau jual pun masih untung karena mereka mendapatkan right secara gratis. Mereka bisa menebus saham BBYB itu di 1.300-an. Moga-moga sih si BBYB ini bakalan kayak BBHI ya. Moga-moga oke banget. Buat teman-teman silakan pasang trailing stop aja yang udah punya, terutama untuk para member Win yang udah direkomend ya BBYB, BNBA juga tinggal pasang trailing stop aja. PPTR ini belum saya cek sih tadi. Ini ada beberapa saham. Nanti kita akan cek beberapa ya. Ini MSIN juga 2 hari ini langsung digas all time high. TRJA juga ada potensi. Ini untuk saham-saham yang ada di area support. Ini karena sahamnya banyak, saya mungkin nggak bisa bahas semuanya karena waktunya terbatas ya. Kalau yang ini ada statusnya buy, itu artinya muncul segitiga hijau. Cuma harus hati-hati nih. Walaupun dia muncul segitiga hijau, kalau trennya masih sideways, maka strateginya berbeda, yaitu beli di support, jual di resist. Kecuali dia mampu untuk breakout ya. Untuk yang statusnya hold, itu artinya sudah muncul segitiga hijau dan ya di hold aja. Ini juga menarik si batubara, yaitu si Adro, ada PTBA, itu kemarin juga sudah masuk ke rekomnya Wisdom and Invest. Nah, saham pertama yang mau saya bahas, ini ada GSMF. Ini karena masuk ke screenernya ATH juga. GSMF. Kaki GSMF. Oke, ini memang belum liquid-liquid banget sih ya. Cuma volumenya sudah mulai oke, ini menarik. Seharusnya dari sejak di sini, kalau sinyal validnya tuh yang begini ya. Sinyal validnya adalah ketika dia breakout, lalu ada momentum yang semakin menanjak. Di sini kan semakin menanjak nih. Ada pixel hijau-hijau, ini juga semakin liquid. Itu menarik banget. Jadi kalau yang belinya di area-area support di sini, maka congratulations ya, harusnya sudah profit. Ini tinggal digiring aja, moga-moga masih bisa lanjut. Ini hari ini higher high, cuma volumenya gede banget ya. Supportnya ini cukup jauh, di sini bisa menjadi support yaitu 350.
dan garis win 335 juga menjadi support. Kalau dia ada kembali ke area support dan pastikan mantul dulu, maka teman-teman bisa spekulatif. Dengan catatan ini volumenya masih bagus ya, terus menanjak, momentumnya juga masih ada. Kita cek apakah di sininya bagus, ini juga ada foreign flow-nya nih. Jadi cukup menarik ya si GSMF ini. HKHQ-nya kita lihat, HKHQ-nya sih nggak oke-oke banget, tapi nggak apa-apa, kita tetap utamakan teknikalnya. Selanjutnya ada PTBA. Adro sebetulnya juga bagus, cuma karena udah naik banyak hari ini, saya nggak ini lagi ya, karena Adro sudah mulai di dekat area resist, kecuali dia bisa breakout, maka jadi oke. Jadi saya bahas saham batubara yang lain aja nih. Jadi kayak Harum, itu kan sudah all time high ya. Nah, hari ini tembus all time high juga, itu masih menarik ya, semua saham-sahamnya si ADRO, Harum, cuma karena waktu yang terbatas, saya akan bahas si PTBA dan INDI aja. PTBA ini momentumnya semakin menjadi biru ya, jadi cukup menarik. Si Adro itu sudah tutup gap, juga sudah testing last high yang di sebelah sini. Kan chartnya kurang lebih mirip nih. Moga-moga si PTBA akan nyusul nih ikutan. Ada resist 2780, 2850, dan last high kemarin nih di area 3000. Supportnya, support win di berapa nih? Kita bulatkan ya. 2670. Oke. Support di sini sih moga-moga jangan jebol 2640 ya, karena jadi tidak oke. Semoga dia akan begini jadinya. Tuh. Ya mungkin jalannya agak begini gitu. Ya, semoga capai target lah ke area sini di area 3000 untuk si PTBA. Foreign flow-nya juga masih oke. Jadi jangan heran, jangan takut, jangan khawatir kalau seandainya dia koreksi-koreksi, justru manfaatkan ya. Kita manfaatkan setiap koreksi ke area support untuk spekulatif. Jadi jangan kejar atas, kita entry-nya di area support. HKQ PTBA, coba kita cek. HKQ juga masih menarik, masih oke. Indi, selanjutnya Indi, ini juga Indinya belum tutup gap sama sekali, makanya moga-moga bisa ikutan. Jadi kalau adro-nya sudah, moga-moga yang lain juga nyusul nih. Ini momentumnya sudah mulai agak menarik ya. Dia akan segera testing resist 1780, 1820. Kalau dia breakout maka bisa ke area sini nih, 2100. Dan gapnya ini lumayan jauh, moga-moga sih bisa ditutup. Foreign flow-nya juga masih oke lah, sudah mulai ada asing lagi. Kita cek HKQ-nya Indi. HKQ-nya sih belum ada yang serius ya, tapi nggak apa-apa, kita yang penting utamakan adalah teknikalnya. Jadi entry-nya juga jangan kejar-kejar, teman-teman justru entry-nya saat lagi koreksi, terutama seandainya bisa dapetin harga di bawah VWAP, itu bagus banget. Jadi di sebelah kiri ini ada informasi angka VWAP, itu untuk teman-teman entry. Misalnya besok mau entry nih, Indi, nah entry-lah di area-area VWAP, atau bahkan misalnya pas dia lagi turun ke bawah VWAP, itu merupakan kesempatan yang baik ya untuk teman-teman entry. Setelah Indi ada TRJA. Selanjutnya TRJA. Untuk TRJA ini juga saham yang berpotensi all time high. Hari ini bagus ya. Momentum juga masih ada. Mudah-mudahan dia bisa segera testing 550 nih. Foreign flow-nya juga masih bagus. Dan HKQ juga masih oke. Oke. Selanjutnya BBYB. Oh, BBYB tadi saya udah ini ya. BBYB. Sudah saya info ya. Bahwa si BBYB itu 2 hari lagi trading end. Tapi moga-moga sih dia bisa kayak si BBHI nih. Jadi walaupun trading right-nya sudah selesai, dia tetap digas terus. Semoga. Buat yang sudah punya maka tinggal pasang trailing stop ya. Ini sudah all time high soalnya targetnya
Sebetulnya kalau mau hitung next target itu bisa menggunakan Fibonacci, jadi harus agak manual nih. Fibonacci-nya si Wisdom and Invest itu hanya untuk retracement, nggak ada yang hitung eksternal. BBYB. Aduh, bagus kan? HKK-nya bagus, foreign flow juga ya oke. Next setelah BBYB ada BNBA, foreign flow BNBA, kita cek juga, dan HKK BB. Karena tadi BBYB-nya bagus, ini sebenarnya kayak efek domino ya. Jadi beberapa saham bank-bank digital itu juga ikutan naik. Dan BNBA ini juga ada potensi all time high nih, seperti si BBYB. Ini high-nya di 3950, momentumnya ada. Supportnya di garis win ini boleh menjadi area support, yaitu 3423, tinggal dibuletin ya, sesuai dengan fraksinya. Foreign flow-nya juga bagus untuk si BNBA, HK-HQ-nya belum gimana banget sih ya. Tapi ingat kita selalu utamakan adalah teknikalnya dulu. Lalu selanjutnya MSIN. MSIN ini juga all time high nih. Si MSIN ya. Oke, wait. Saya coba tunjukin. Saya mau tunjukin time frame kecil nih si BBYB. Jadi kalau menggunakan HKQ di time frame kecil itu sebetulnya enak banget karena ini ya, ada frekuensi analyzer yang menunjukkan bahwa ini mungkin masih belum lah. Karena frekuensi analyzer kita harus padukan dengan HKQ-nya. Sehingga yang paling oke adalah sebenarnya di sini. Ketika ada analyzer-nya, ada spike, lalu ada akumulasi. Ini ya, yang grafiknya menanjak, hijau-hijau semakin menanjak, ini yang serius. Makanya ini oke banget untuk menggunakan si HKQ terutama untuk time frame kecil. Contoh lainnya si BNBA. BNBA 5 menit. Dan untuk MSIN. MSIN. BNBA. Nah, seperti ini ya. Frekuensi analyzer-nya ada spike, lalu di sini dia mulai hijau-hijau. Jadi kita bisa ikutan ketika harganya dinaikkan. Walaupun Broksum sudah ditutup, maka kita bisa memanfaatkan si HKQ ini. MSIN juga, ini HKQ-nya ya. Dia sudah all time high, maka sebetulnya agak high risk kalau teman-teman baru mau entry. Seharusnya kemarin ya, dan hari ini pun dia arah. Kita nggak tahu dia akan arah berapa kali. Jadi udah agak high risk. Untuk teman-teman yang sudah punya MSIN, maka jangan lupa tinggal dipasang trailing stop aja si MSIN ini. Cek chart win-nya dan foreign flow. Ini kemarin ya, sudah mulai ada momentum sejak kemarin, dan kemarin juga breakout membuat all time high, yaitu di sini. Jadi harusnya entry-nya itu kemarin, saat dia mencapai all time high, dan kemarin arah juga kan ya kalau nggak salah. Ini oke banget si MSIN. Ini juga ada foreign flow-nya, yaitu kemarin. Hari ini sih nggak begitu banget ya, kemarin ya foreign flow-nya yang gede. Selanjutnya ada MPMX. Kalau MPMX ini sih bukan all time high, tapi new high. MPMX. Dan waktu breakout itu oke banget. Ini juga sudah masuk ke rekomennya Win, sudah cukup lama. Jadi saat dia breakout di sini ya, ini oke. Momentum juga ada, maka harusnya entry-nya udah sejak kemarin. Ini tinggal dipasang trailing stop aja. Ini statusnya sudah floating sebesar 17,6%. Ini juga ya, foreign flow-nya oke. HKQ-nya juga, HKQ-nya sih nggak gimana-gimana banget. Yang penting kita utamakan teknikalnya aja. Oke, saham-saham sektor healthcare itu sebetulnya masih oke ya, PRDA, IRA, masih menarik. Kalau misalnya PRDA kan all time high. Nah, itu teman-teman bisa incar saat dia koreksi, dan selama indikator-indikator lainnya masih oke, foreign flow-nya juga masih ada,
Jadi ini waktunya terbatas, saya tidak bisa bahas semuanya. Teman-teman silakan bikin PR-nya ya. Saya udah share tadi chart-nya, juga saya share screener-nya. Silakan dikerjakan PR-nya masing-masing. Kalau untuk para member, don't worry, nanti saya akan bikin rangkuman ya, berupa PDF, dan saya akan share di room member untuk dipelajari kembali. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Bagi teman-teman lain yang tertarik untuk join juga menjadi membernya Wisdom and Invest, maka silakan ya langsung hubungi aja admin di Wisdom and Invest atau ke Telegram aja, di Telegram Wisdom and Invest yang publik itu juga ada adminnya ya. Jadi hati-hati jangan sampai salah ke admin gadungan gitu. Masuk dulu ke Telegramnya Wisdom and Invest, dan teman-teman nanti di situ bisa atau kontak saya aja di Telegramnya saya, nanti saya akan share ID-nya admin Wisdom and Invest. Supaya teman-teman kalau ada yang ingin join ke member untuk mendapatkan ini ya, eksklusif PDF yang setiap hari saya share, maka silakan. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Video berikutnya besok kemungkinan nggak ada, jadi di lusa ya, karena besok saya akan Zoom eksklusif untuk para member. Dan semoga video ini bermanfaat. Dan sehat-sehat, jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Thank you, dan sampai jumpa lagi di next video.